Selamat pagi, siang, sore, atau malam pada Bu Indah selaku dosen pengampu Ristem dan juga STKA pada semester ini. Saya Clara Benedikta, izinkan saya mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Kajian Kritis Praktik Perancangan dan Implementasi Sayembara Desain Revitalisasi Monumen Nasional. Berikut merupakan abstrak yang akan saya jelaskan melalui bab-bab daripada konten presentasi ini. Secara garis besar ada 5 kata kunci yang saya usung, ialah arsitek, praktik perancangan, implementasi, revitalisasi, monumen nasional, serta sayembara. Berikut merupakan konten yang akan saya jelaskan, terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, perancangan penelitian, serta daftar pustaka. Baik, yang melatar belakangi penelitian saya ini ialah adanya rencana revitalisasi kawasan monumen nasional di tahun 2018, di mana monumen nasional merupakan produk modernisasi melalui proyek mercusuar salah satunya, yaitu monumen nasional yang diusung di tahun 1961 melalui proyek mercusuar dengan tujuan simbolik perjuangan bangsa yang telah melawan penjajah kolonialisme. Diusung oleh presiden pertama yaitu Soekarno. Seiring berjalannya waktu, monumen nasional dalam pembangunannya diatur melalui keputusan Presiden nomor 25 tahun 1995, di mana prioritasnya ialah area hijau pada tahun itu telah mencapai 53%. Dan di tahun 2018 pada saat revitalisasi monumen nasional diusung, area hijaunya telah mencapai 56%. Revitalisasi monumen nasional diusung melalui sayembara di tahun 2018 di bawah Pemprov DKI dengan tujuan untuk menghidupkan kembali performa yang telah turun oleh monumen nasional, di mana monumen nasional sebagai simbolik perjuangan bangsa dan juga sebagai bangunan cagar budaya, diperlukan adanya revitalisasi monumen nasional. Sayembara mengundang seluruh arsitek perancang Indonesia melalui sayembaranya di tahun 2018 dan di awal tahun 2019, Labo de More Arsitek keluar sebagai arsitek pemenang sayembara dengan konsep Labuan Nusantara, di mana konsep ini merupakan integrasi terkait sejarah monumen nasional sebagai simbol perjuangan bangsa dan juga integrasi terhadap keputusan Presiden nomor 25 tahun 1995. Namun, daripada masalah isu umum atau masalah existing yang ada, seiring berjalan waktu, tahap 1 pembangunan di tahun 2019 tuai kontroversi, di mana ketidakterlibatan arsitek dalam implementasi pembangunannya, dalam realisasi pembangunannya di area Medan Merdeka Selatan yang ingin dibangun sebuah plaza. Tahap 1 ini melakukan penebangan pohon oleh Pemprov DKI sejumlah 191 pohon, di mana ini menjadi kontradiksi terkait rancangan area hijau 64% yang diatur melalui Pemprov DKI nomor 6 tahun 1999 melalui RT RW sebagai turunan dari Kepres nomor 25 tahun 1995. Maka isu khususnya di mana arsitek sendiri memiliki peran penting dalam menerjemahkan dan mentranslasikan desain, yaitu salah satu peran pentingnya dilakukan pada kompetisi arsitektur atau sayembara dalam upaya revitalisasi monumen nasional di tahun 2018. Monumen nasional sebagai objek sayembara ini memiliki nilai sejarah dan ikonik sebagai produk modern di bawah naungan Presiden Soekarno pada tahun itu, pada era itu, sebagai komponen kemajuan nasional, dan juga menjadi fitur nyata modernisasi disampaikan lewat desain arsitektur. Dan selanjutnya terkait penurunan performa sebagai objek bangunan cagar budaya dan juga sebagai objek simbol perjuangan bangsa, monumen nasional perlu dilakukan revitalisasi untuk merepresentasikan kembali misi dari pembangunan bangsa dan karakter yang digagas oleh Soekarno. Sebagai produk modernisasi, tentu saja ini akan merujuk pada perkembangan sejarah dan keberadaan kekuasaan yang menjadi tantangan arsitek yang akan dihadapkan beragam pendekatan dalam praktik perancangannya di sayembara revitalisasi monumen nasional. Berikut merupakan timeline monumen nasional secara historis dari periodik gubernur ke gubernur
hingga keberjalanannya sebagai pembangunan kawasan monumen nasional yang diatur melalui Kepres nomor 25 tahun 1995 dengan turunannya yang diatur lagi oleh Pemda DKI nomor 6 tahun 99 terkait RT RW Provinsi DKI yang memprioritaskan kawasan Medan Merdeka diatur ruang terbuka hijaunya menjadi prioritas, sehingga adanya konsep sayembara ini merupakan integrasi secara historis dan juga kebijakan pemerintah dari era ke era. Kontroversinya ialah proses revitalisasi monumen nasional yang tidak melibatkan arsitek perancang dan juga pemindahan 191 pohon di area Merdeka Selatan yang menjadi salah satu sorotan dengan tidak mempertimbangkan Kepres nomor 25 tahun 1995 di mana tujuan awalnya ialah Taman Monumen Nasional dibangun untuk ruang terbuka hijau. Sehingga penelitian ini ingin melihat proyek revitalisasi yang di mana Monumen Nasional merupakan produk modernisasi dan penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi bagaimana arsitek mampu mentranslasikan atau menerjemahkan panduan desain Tor Sayembara menjadi sebuah desain skematik, yaitu konsep Labuan Nusantara melalui pembangunannya, melalui perspektif perancangannya, serta aspek apa saja yang yang berkontribusi dan menjadi kendala arsitek dalam melakukan praktik perancangannya hingga tahap implementasi. Dan terakhir upaya peneliti ialah melihat kembali peran serta posisi arsitek dari proses mengkonsepkan sebuah konsep Labuan Nusantara yang diusung hingga implementasi realisasi tahap 1 pembangunan revitalisasi monumen nasional. Maka masalah penelitiannya ialah pembangunan arsitektur yang terrealisasikan merupakan hasil dari proses praktik perancangan dilakukan oleh arsitek. Namun, pada praktiknya arsitek dalam merealisasikan desain skematik, perubahan dapat terjadi selama proses perancangan, terutama dalam merealisasikan sebuah proyek monumental. Maka penelitian ini melihat perubahan yang terjadi serta aspek apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan proyek, khususnya dalam upaya revitalisasi, karena pada prosesnya arsitek tidak hanya dipengaruhi oleh aspek kreatif namun juga aspek-aspek non-arsitektural. Sehingga lahir pertanyaan penelitian berdasarkan masalah penelitian tadi, di mana pertanyaan pertama ialah bagaimana arsitek menerjemahkan dan mentranslasikan Tor sebagai panduan desain dalam bentuk desain skematik atau konsep Labuan Nusantara tadi yang mengintegrasikan sejarah, nilai historis monumen nasional dan juga pembangunan monumen nasional ke depannya seiring perkembangan zaman. Lalu aspek apa saja yang berkontribusi dan menjadi kendala selama proses tersebut, dan juga mencoba mengkritisi peran dan posisi arsitek dalam proyek sayembara revitalisasi monumen nasional ini. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kesinambungan panduan desain dan juga apa yang ditranslasikan arsitek melalui proses kreatifnya menjadi sebuah konsep Labuan Nusantara, dan juga mengetahui aspek apa saja yang mempengaruhi arsitek, baik aspek arsitektural maupun non-arsitektural, hingga bagaimana posisi atau peran arsitek dalam proyek sayembara revitalisasi monumen nasional di tahap realisasi pembangunan tahap 1 tahun 2019. Manfaatnya untuk pengembangan pengetahuan diharapkan dapat berkontribusi penting dalam pemahaman arsitektural, terutama memperhatikan aspek-aspek di luar akademik yang berkemungkinan terjadi di lapangan. Yang kedua ialah manfaat untuk praktisi dan pengambilan kebijakan diharapkan dapat memperbaiki proses perancangan hingga implementasi, sehingga proses perancangan dan implementasi ini menjadi efektif dan juga berkualitas, dan juga sesuai dengan tujuan dari pembangunan, terutama dalam upaya merevitalisasi sebuah bangunan monumental. Selanjutnya, manfaat untuk masyarakat umum, di mana ke depannya diharapkan untuk dapat melibatkan masyarakat sebagai pengguna akhir bangunan publik, yaitu bangunan monumen nasional ini. Selanjutnya, batasan penelitiannya ini secara eksploratif dilakukan, yang dibatasi hanya melihat dari sudut pandang arsitek perancang dan juga
melihat panduan desain melalui TOR, di mana menjadi ketentuan daripada sayembara revitalisasi monumen nasional. Sehingga fokus penelitian ini tetap daripada konsistensi konteks pengetahuan arsitektur yang akan diungkap, dan juga fokusnya bagaimana implikasi sayembara pada proses praktik perancangan. Namun untuk merespon limitasi tersebut, saya selaku peneliti mencoba memungkinkan untuk mencari sudut pandang pihak lain selain daripada arsitek, Labo Arsitek selaku pemenang, dan juga berupaya untuk mengakses data selain daripada TOR, yaitu gambar kerja. Selanjutnya kajian literatur, di mana kajian literatur ini ada praktik perancangan, desain skematik monumen, dan juga sistem kuasa. Praktik perancangan secara garis besar memberitahu bahwa alih-alih desain berproses secara individu, diharapkan ke depannya dalam praktik perancangan sebuah desain dibangun bersama dengan tim berdasarkan gagasan kolaborasi atau pendekatan tim. Karena dalam sebuah tim terdapat juga kreativitas dan juga inovasi perancang, di mana kreativitas merupakan hasil dari sebuah individu, sedangkan inovasi merupakan kolektif daripada kreativitas dari masing-masing individu atau sebuah tim organisasi desain. Lalu ada desain skematik yang merupakan tahap di mana arsitek mulai mengembangkan gagasan awal menjadi bentuk konsep untuk dapat dikerjakan, yaitu kalau di penelitian ini merupakan konteksnya ialah konsep Labo Nusantara oleh arsitek Labo. Lalu ada manajemen desain arsitektur, di mana ada fase pemrograman, fase pengumpulan gagasan dan analisis, yaitu fase ide, pengembangan desain menjadi sebuah konsep, lalu solusi masalah. Secara garis besar, manajemen desain arsitektur ini merupakan siklus-siklik yang berkemungkinan bolak-balik daripada fase pemrograman, ide, pengembangan desain, dan juga solusi dan masalah. Lalu ada proses kreasi desain, secara garis besar ada problem, isunya, lalu dianalisis, kemudian disintesis, yaitu sebuah konsep yang dapat digambarkan melalui DED atau gambar kerja di tahap evaluasi, lalu di tahap result adalah realisasi daripada gambar kerja yang telah dikonsepkan tadi. Ada monumen, di mana monumen secara garis besar merupakan simbol yang berperan penting dalam mengenang prestasi dan peristiwa, serta mampu melestarikan sejarah. Melalui monumen, pengembangan masa kini dan penyampaian harapan diharapkan menjadi sebagai identitas untuk masyarakat yang dapat tersampaikan. Selanjutnya ada monumen, di mana ada sejarah arsitektur Indonesia yang banyak diliputi pertanyaan sejak awal abad 20, apa identitas arsitektur Indonesia. Proyek-proyek nasional bergerak melalui keputusan Presiden tahun 1959 melalui proyek Mercusuar. Ini diusung oleh Presiden Soekarno dengan berdirinya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk menggagas pembangunan nasional melalui proyek Mercusuar untuk menunjukkan masyarakat Indonesia menuju masyarakat modern. Ada lini masa daripada sejarah monumen nasional. Lalu monumen nasional sendiri yang merupakan salah satu proyek Mercusuar dibangun menggunakan objek material yaitu objek beton yang menandakan masa modern. Dibangun oleh Fredrik Silaban, diarsitek oleh Fredrik Silaban melalui 2 tahap, yaitu 1961 dan juga 1964, lalu disahkan oleh Presiden Soeharto di tahun 1970. Selanjutnya ialah monumen nasional sebagai makna dan identitas arsitektur Indonesia melalui gagasan arsitektur modernis dan urban, namun tetap berupaya menciptakan tradisi politik nasional berdasarkan representasi spasial. Oleh karena itu, ekspresi terhadap bangunan arsitektur di Indonesia, termasuk salah satu bangunan monumental, akan selalu berbeda-beda setiap periodenya. Dan juga ada identifikasi stakeholder dan implikasi, di mana melihat kajian literatur sebelumnya, yaitu monumen yang direpresentasikan melalui politik nasional, yaitu adanya keterlibatan stakeholder setiap eranya menjadi faktor penting, sehingga penelitian terdahulu juga menyebutkan bahwa keterlibatan stakeholder dapat dinilai untuk memetakan hubungan antara aktor dalam pembangunan
dalam menciptakan dan dalam membangun arsitektur yang berkelanjutan dan diharapkan dapat berdampak positif bagi masyarakat luas. Selanjutnya ada relasi kekuasaan dan arsitektur berkelanjutan, di mana kajian literatur ini mengatakan bahwa harapannya praktek arsitektur juga dapat lebih terarah karena adanya keterlibatan pihak-pihak selain daripada arsitek perancang atau yang berkompeten di bidang pembangunan. Namun dalam perjalanannya akan ada tantangan dan implementasi konsep arsitektur yang kritis karena adanya kebijakan publik, birokrasi, atau perubahan sosial politik di setiap eranya. Maka dari itu berikut merupakan ada konseptual, kerangka konseptual yang saya coba presentasikan, di mana kerangka konseptual ini hasil daripada tinjauan pustaka. Selanjutnya ada kerangka penelitian. Berikut merupakan lingkup penelitiannya, ada praktik perancangan, konseptual, realisasi desain skematik, dan implementasi desain, serta keterlibatan pihak terkait dan juga konteksnya, yaitu konteks revitalisasi monumen nasional. Objek penelitiannya terdiri dari 2 objek formal, yaitu arsitek Dedy Labo yang merupakan arsitek pemenang sayembara revitalisasi monumen nasional tahun 2018. Lalu ada objek material yang berlokasi tepat di tengah kawasan Medan Merdeka, Jakarta Pusat, yaitu Monumen Nasional. Berikut merupakan tahapan penelitian, di mana tahapan penelitian merupakan turunan daripada kerangka konseptual yang akan dilaksanakan secara cross-seksional. Jadwal rencana penelitian yang telah disesuaikan melalui kalender akademik. Berikut merupakan daftar pustaka. Dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore.